Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Oke, pada video kali ini kita akan mereaction masih terkait pemeriksaan Hasto dan bahkan staf pribadinya itu kemarin sempat diperiksa oleh KPK. Nah, gimana hasil pemeriksaannya? Nah, ternyata si Kusnadi kalau nggak salah ya namanya, ini mengaku pernah bertemu si Harun Masiku. Nah, lo ketahuan ya. Nah, gimana ya pengakuan si Kusnadi ini, dan akan kita simak juga ya. Ini pernyataan dari salah satu kader PDIP yakni Pak Bambang Pacul, dan sebelumnya juga akan kita simak video pernyataan Bang Kodari. Dia ini kayaknya sedikit membongkar ya bagaimana ya di PDIP itu ternyata antara Hasto ini punya saingan ya di dalam internal PDIP ya. Mungkin ada kubu-kubuan ya. Itu biasa terjadi di partai politik. Tapi bagaimana kejelasannya? Langsung saja kita simak video-videonya. Pemeriksaan saksi Kusnadi untuk tersangka HM hari ini mulai dilakukan pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemeriksaannya seputar pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang ditangani, yaitu tersangka HM, maupun hal-hal terkait keberadaan tersangka HM itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nanti Kusnadi ini diduga mengetahui orang yang menyembunyikan Harun. Secara detail kami belum bisa memberi informasi karena masih berproses. Kita tunggu aja prosesnya. Bang Erik, sini Bang Erik. Ya, sini Bang ya. Kasih dulu bangkusnya di depan biar kelihatan bangkusnya. Ya, bangkus. Ya, panggilnya Bang ini Mas Kus. Gimana Mas? Mas Kus. Bisa disampaikan dikit sepatah. Nah, Mas Kus, Mas Kus. Sebagai saksi ya Mas ya. Nah, itu cerita dikit Mas soal HP itu sebenarnya kenapa pentingnya itu di nanti aja ya. Ada gimana? Gak banyak komentar. Sampaikan untuk pendampingan hari ini. Yang pertama menyatakan hari ini Kusnadi sebagai saksi menurut panggilan KPK. Meskipun perasaan trauma itu masih ada, tetapi Kusnadi mementingkan kewajibannya untuk bersaksi dalam kaitannya dengan surat panggilan KPK yang sudah diterimanya sejak tanggal 14 atau 15 kemarin. Dan sebagai buktinya ya ini fisiknya, orangnya dalam keadaan ya kelihatan seperti trauma masih ada. Kayak bosnya ya. Siap untuk memenuhi panggilan itu. Oke. Lalu bawaannya sedih dulu. Bilangnya trauma tapi kemarin baru itu. Loh, justru trauma itu minta perlindungan. Walaupun kesana itu untuk melapor, tapi sekaligus minta perlindungan dulu. Oh, gitu ya. Oke. Terus makanya dong isi handphonenya itu apa sih Bang? Sampai disita gitu. Handphonenya apa itu? Penyidik. Nanti kita dengar dari penyidik mereka yang berkepentingan dengan isi handphone. Suka komunikasi Handphonenya sama Pak apaan Harun tuh? nggak? Apa nggak ada komunikasi sama Kita Harun? lihat aja nanti. Tapi suka komunikasi dengan Pak Simeon gak sih Pak? Simeon Petrus, Imelda. Oke. Sambil dulu. Yang mana nih? Ini Bang, ada waktu Imelda kelewatan Bang. Itu tuh. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak nanti Pak? Kira-kira Mas Kus yang menjadi poin penting nanti yang mau disampaikan? Pertama, menyatakan Kusnadi hadir. Nah, Yang kedua, ada permintaan untuk mengganti penyidik. ganti penyidik Ya, ya. karena kaitan dengan peristiwa tanggal 10 Juni itu. Penyidiknya minta diganti ya. Karena yang menangani kasus ini adalah tim. Kalau bicara tim berarti selain Rosa dan Priyatno juga ada penyidik lain. Ya, jadi itu tadi pergantian penyidik. Juga minta klarifikasi tentang beberapa hal yang menurut kami janggal terkait administrasi, penyitaan, penggeledahan, dan penerimaan barang bukti. Ada beberapa hal
hal di situ yang menurut kami ada kekeliruan, termasuk tanggal dan tempat terjadinya serah terima barang sitaan. Di dalam dokumen serah terima barang sitaan itu terjadi di Citra Bogor pada tanggal 23 April 2024. Padahal kejadiannya 10 Juni di gedung KPK. Itu suatu entah kesalahan atau kekeliruan atau apa maksudnya, itu yang kita minta diklarifikasi. Yang kedua, ada surat tanda laporan. Kalau di polisi itu disebut laporan polisi. Kalau di KPK laporan dugaan tindak pidana korupsi, terdapat dua nomor kode yang berbeda. Ya. Nomor dan kode yang berbeda itu, termasuk juga tempat serah terima barang sitaan yang berbeda itu berimplikasi kepada persoalan yurisdiksi. Ya. Masih yang kemarin Mas ya? Yang soal HT ada isinya, soal percakapan HM, Masko gitu ya? Atau gimana? Yang ada apa Mas? Kalau Mas kenal hukum, mahasiswa hukum, kenal hukum kan Mbak? Nggak kenal, itu kan kemarin kita diperiksa juga. Percakapan tadi kan percakapan apa Mas? Pak Hasto atau Pak Lalu? Percakapan siapa? Yang di dalam majlis tadi kan Mas bilang. Oh, percakapan saya sama staf Harun. staf PPP. Isinya terkait apa? Ini pembayaran wayang, kemarin wayangan itu pembayaran. Dari materi pertanyaan dari ini nggak tahu. Nggak ada itu maksudnya. Soalnya ya, alhamdulillah dikasih makan 2 kali. Jadi Dingin nggak Pak? Lama banget periksanya Bang. Ya, lumayan. tadi KPK bilang di soal keberadaan Harun Masiku itu juga Sempat ditanya juga nggak Mas Kus? Harun Masiku. Ini pertanyaan ini Mas, seumur hidup pernah lihat Harun nggak Mas? Pernah bertemu atau melihat Harun Masiku nggak? Pernah ya? Oh, pernah. Oke. Terima kasih. Mas, untuk barang yang di situ udah dikembaliin kan dulu? Belum. Ketemu atau apa yang dijawab? Staf pribadi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Kusnadi mengaku trauma diperiksa KPK. Tim kuasa hukum Kusnadi mengatakan Kusnadi tidak mau diperiksa pekan lalu karena sedang minta perlindungan Polri. Dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Kusnadi mendatangi gedung KPK untuk memenuhi panggilan penyidik. Setelah minggu lalu, Kusnadi mangkir dari panggilan. Alasan Kusnadi tidak datang pada panggilan 13 Juni lalu karena dirinya merasa trauma dibentak penyidik KPK. Trauma enggak tuh? Pak Kusnadi sampai trauma loh, gara-gara dibentak sama KPK. Pak Kus, tegang amat sih. Santai Pak, santai. Slow. Kayak tertekan amat sih Pak, kenapa? Takut salah jawab ya Pak ya. Pak Kus, kalau Pak Kusnadi itu trauma, ini harus sesegera mungkin ya Pak, berobat ke psikiater Pak, karena bukannya apa-apa. Trauma itu harus ditangani sama orang yang profesional Pak. Jadi buruan Pak, jangan lama-lama, jangan ditunda-tunda, nanti semakin dalam traumanya, semakin sulit buat disembuhin. Segera ya Pak, ke psikiater ya Pak ya. Beliau kan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDI Perjuangan. Kalau menurut saya yang membakar rumah PDI Perjuangan itu, dengan segala hormat ya Mas Hasto. Kenapa kalau membakar itu dimaknai sebagai PDI Perjuangan suaranya turun ya, terutama di tingkat nasional, kemudian pilpresnya kalah. Menurut saya itu karena Mas Hasto sebagai aktor utamanya. Di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa seandainya Panglima Perang pemilunya PDI Perjuangan itu pada tahun 2024 ini adalah Mas Bambang Pacul Halan, saya yakin ceritanya akan sangat-sangat lain dan sangat-sangat berbeda. Polarisasi dan DVD. Nah, saya menganggap Mas Pacul itu adalah orang yang berangkat dari fakta dan data. Beliau adalah tipologi fakta dan data, tim fakta dan data. Tapi kenapa
kan gini ya, kita kan tahu ya kalau misalnya banyak perusahaan-perusahaan teknologi gitu misalnya itu harus tutup gulung tikar karena teknologinya nggak bisa adaptif lagi dengan zaman. Nah, buktinya kalau tidak bicara fakta dan data, orang selevel sekjen partai PDI Perjuangan harusnya udah tergulung zaman juga dong. Artinya kan dia masih survive di situ, masih eksis di situ, pasti ada diferensiasi yang dimiliki gitu. Iya. 3 kali menang pemilu partainya ya. Mas Hasto ini mirip dengan undang-undang pemilu dia, tergantung pemilu undang-undang edisi tahun berapa. Jadi saya ngelihat Mas Hasto yang berbeda loh di tahun 2024 dengan 2019-2014. Jadi tiba-tiba seorang Mas Hasto Kristianto itu tahun 2024 seperti tidak berpijak pada data dan fakta. Analisa dan pernyataannya tidak berpijak kepada fakta dan data. Dan kita tidak sedang membicarakan fakta dan data yang rumit ya. Kita berbicara tentang fakta data yang sederhana seperti hasil pemilu di luar negeri yang dia bilang dimenangkan Ganjar Mahfud, padahal faktanya adalah Prabowo Gibran gitu. Kemudian dia misalnya mengutip seolah-olah saya sudah mengetahui hasil pemilu begitu ya, menyamakan Kodari dengan Kodak dan Kodar. Mengetahui pemilu, mengetahui hasil pilpres sebelum pencoblosan ya, itu kan menyamakan Kodari dengan Kodak dan Kodar. Padahal sebetulnya saya tidak pernah mengatakan hasil nasional ya, dan bukan hasil pemilu, tetapi itu adalah Pilkada Jakarta, survei Pilkada Jakarta dan hasil survei pada bulan Desember ya, pada saat materi itu saya sampaikan gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya sangat mendasar atau fundamental itu beliau sepertinya lepas dari fakta dan data itu. Makanya survei untuk DPD Jakarta, untuk wilayah Jakarta. Iya, untuk apa? Untuk bukan paslon. Pilkada, kan? Ya, paslon di DKI Jakarta. Ya. Maksud saya. Kenapa saya bacakan hasil di Jakarta? Karena waktu itu saya bicara forumnya bicara TKD, tim kampanye daerah di DKI Jakarta gitu. Jadi cara kita melihat Mas Hasto ini menurut saya ya sangat berbeda dulu dengan sekarang gitu. Jadi ya itulah yang saya bilang Mas Hasto itu terkubur pada tahun 2024. Pada tahun 2014-2019 beliau bersinar. Kita objektif sajalah bahwa tahun 2014-2019 PDI-nya menang kan, lalu suaranya naik, pilpresnya juga menang kan begitu. Tapi tahun ini kan pilpresnya kalah dengan sangat telak. Pak Sekjen ini sekjennya siapa? Sekjennya Mas Nanan atau sekjennya Mbak Puan? Sekjennya Mas Nanan. Secara formal sekjennya Bu Mega ya. Oh, iya, tapi iya, kalau pasti. secara informal sekjennya Mas Nanan, lebih dekat dengan Mas Nanan. Bahkan saya pernah mengatakan dari jauh-jauh hari, kalau misalnya orangnya Mbak Puan atau ya yang dekat dengan Mbak Puan yang jadi sekjen, orangnya namanya Ahmad Basarah. Gitu. Jadi kita lihat tahun depan itu apakah di Kongres yang akan datang sekjennya masih Mas Hasto atau ganti, katakanlah dengan Basarah. Kalau betul-betul Bu Mega itu sepemikiran bahwa yang namanya suksesi itu harus mutlak, sekjen itu nanti harus Basarah. Karena sekjen ini yang akan menjadi sekjennya Bu Mega dan akan menjadi sekjennya Mbak Puan. Orangnya Puan banget. Iya, gitu. Jadi ada nggak hubungannya kemarin? Sinkronisasinya, tim sinkronisasinya Basarah namanya. Dari Bu Mega ke Mbak Puan, itu tim sinkronisasinya nanti namanya Ahmad Basarah. Tapi kalau sekjennya nanti masih Mas Hasto, ya barangkali teori kita ini nggak diterima, nggak berlaku, bahwa ya suksesi tetap akan Mas Nanan gitu. Iya. Kenapa Bang Baskara? Karena Baskara itu adalah orang yang ditugaskan oleh Pak Taufik Kemas untuk mendampingi Mbak Puan. Ya? Semua orang yang dekat dengan Pak Taufik itu dititipin dalam tanda kutip untuk membantu dan mengawal Mbak Puan. Kan waktu Pak Taufik jadi ketuanya alumni GMNI itu ya sekjennya kan Baskara. Namanya Ahmad Basarah ya, tapi sering dipanggil Baskara ya. Bang Baskara ya. Peringatan Hari Pancasila ada 1 Juni. Ketika Bu Mega dan seluruh elemen utama PDI Perjuangan berupacara di ND. Bang Baskara memilih untuk bersama Presiden Jokowi di Dumai. Meskipun sebagai wakil ketua MPR. Nggak ya, ini gua ngelihat. Iya benar. Mbak Puannya jalan tengah. Nggak datang dua-duanya. Nggak datang.
Bagus lah, artinya kan beliau kan memang nggak dua-duanya kan. Kalau datang di ND istilahnya konfrontasi dengan Pak Jokowi. Kalau ada di Pak Jokowi konfrontasi dengan Bu Mega. Ya ini udah sejalan dengan diskusi kita bahwa Mbak Puan itu akan menjadi calon ketum PDI ke depan. Jadi ancaman internal bagi Mas Hasto untuk lanjut jadi sekjen yang ketiga kalinya hat-trick sekjen ini amat besar dong. Dari dulu. Oh gitu. Dari dulu. Masa kalian aja nggak tahu sih dinamika dari lama ini. Udah dari lama ini diskusi-diskusi dari udah 5 tahun 10 tahun yang lalu, tiap kali mau jalan kongres ini siapa nih yang jadi sekjennya gitu. Orang kalah itu sakit. Saya mengalami kemarin. Apa masuk rumah sakit Pak Pacul? Masuk. Beneran Pak. True story. Ganjar kalah Anda masuk rumah sakit Pak? Yes. Jadi gini ceritanya. Gua cerita nih. Oke. Boleh. Boleh. Gini. Waktu itu saya adalah urutan tanggal 14 Februari, hari Rabu itu saya mencoblos di TPS saya bersama keluarga urutan ke-7. Selesai saya langsung ke yang Anda coblos Pak Ganjar. Pastilah. Itu nggak usah ditanyakan lah. Gitu loh. Yang itu belum tentu saya nyoblos Pak Prabowo, kan bisa aja Pak. Ya bisa, tetapi itu tidak diizinkan. Di dalam ini nggak boleh. Kemudian seluruh keluarga saya nyoblos Ganjar. Oh belum tentu. Saya kepala keluarga. Oh iya. Itu harap difahamkan. Oh iya. Gitu loh. Kepala keluarga. Pembantu kan saya keluarga gaji dia. Jadi harus nyoblos Ganjar pembantu juga. Oh iya dong. Iya dong. Sambil mikir. Mikir apa Pak? Udah kalah Pak. Loh Pak. Seorang komandan lapangan. Setelah selesai pertemuan harus melakukan postmortem. Harus dicek lapangan. Kenapa bisa seperti ini? Betul. Kalah apa saya? Di mana mereka bisa ngalahkan saya? Pak gitu Pak. Kan katanya curang. Enggak Pak. Lapangan kan waktu itu Pak. Gimana sih? Loh, jadi nggak curang itu? Analisis dulu Pak. 38 provinsi rontok semua. Kayak keserang badai. Iya. Gila ini apa? Kekuatan apa ini? Itu loh. Jadi kita lakukan hipotesis dulu Pak. Jadi nggak bisa langsung curang gitu? Nggak mungkin Pak. Kita mesti analisis dulu. Kita nggak boleh reaksioner. Kata Bung Karno, kaum reaksioner itu banyak kalahnya. Oh, harusnya analisa. Analisis dulu. Di mana kita kalah? Di mana-mana. Strateginya. Enggak, kan bener. Jangan ketawain gue, jadi gue jahat nih nanti. Gue kan nyeplos, emang di mana-mana kan? Ya tidak di mana-mana juga, karena dari 35 kabupaten di Jawa Tengah, 2 kita menang. Oh iya benar. Yang lain kalah. Ya di mana-mana kalah ya Pak. Kalau di mana-mana 2 kabupaten ini enggak dong. Oh iya benar. Ada Wonogiri dan Boyolali menang gitu. Iya. Cuman di sini kalah, di sana kalah. Solo kalah ya. Jakarta kalah tipis. Bali kalah. Bali ya. Jadi pukulan yang sehebat ini hanya ada 2. Ini aksi curang yang masif atau aksi tempur yang masif. Menurut gitu, Pak Pacul, analisis dulu dong. Oh iya belum selesai. Iya toh. Ini kan aksi hipotesanya Pak. Iya. Hipotesisnya ini. Iya. Masih simptom nih ya. Ini kan simptom. Simptomnya ini. Oke, kita analisis. Akhirnya udah sampai pada kesimpulan saya kalah kelas. Kami kalah kelas. Jadi komandan tempur mereka kelas A. Jadi berarti semua Bapak mengatakan bahwa kalahnya Ganjar bukan karena kecurangan? Enggak lah Pak. Emang kalah aja gitu? Kalah Pak. Bahwa penyebab kekalahannya apa aku udah tahu. Siapa kira-kira ahli strateginya saya juga tahu. Gitu loh. Jadi mereka infanterinya kekuatannya kayak apa saya tahu. Ini infanteri berlapis dan punya sniper. Siapa Pak? Waduh Pak. Kita sudah sama-sama paham. Gitu loh. Artilerinya bergelombang Pak. Wah, ini luar biasa. Ini ngeri ini ya Pak.